warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Suprapto Degan Channel. Kali ini saya akan membuat video tentang Batam Outer Ring ke-6 atau bor ke-6, yang mana saya akan mereview sebagian trek, yaitu trek yang paling kejam, trek yang paling ganas, yaitu di area Jahanam, dimana saya akan memberikan bagaimana melibas trek Jahanam dengan aman, bagaimana saya posisi body positionnya ketika menghadapi tanjakan, posisi gearnya, kemudian sama di turunan, melibas turunannya, karena di sini sangat kritikal sekali. Karena kalau kita tidak tahu teknik dan skill, teknik dan teorinya, kita akan membuang-buang tenaga, karena poinnya itu di sini, di area Jahanam. Di akhir video nanti saya akan membagikan juga bagaimana trik and tip melibas jalur bor sepanjang 120 km, sehingga rekan-rekan dapat menjadi finisher bor 6. Ikutin terus dengan channel, jangan lupa like, share, and subscribe Suprapto Degan Channel. Guys, dalam memberikan tip and trick dan review Jahanam area ini, saya ditemanin Indra dari Badek Tim. Ikutin terus kelanjutan video ini. Guys, kita sekarang berada di tanjakan Kelurahan Sepancur, yang mana ini adalah jalur bor awal daripada tanjakan trek yang ganas, awal daripada trek Jahanam. Diawali dengan tanjakan Kelurahan Sepancur. Di depan kelurahan itu panjangnya sekitar 1 km, elevasinya 120 meter ketinggiannya. Treknya karakteristiknya gravel, kerikil, kemudian di tengah-tengah tanjakannya itu ada pasir, banyak batu-batu kecil. Lebih bagus ambil yang di luarnya sampai ke masjid. Untuk triknya di area sini, mulailah di heart rate 60%. Kemudian untuk giginya setting jangan sampai terlalu ringan. Kalau terlalu ringan, dia nanti RPM-nya jadi tinggi, sehingga heart rate-nya di atas 60%. Kemudian juga tidak boleh terlalu berat. Kalau terlalu berat, beberapa otot kaki ini nanti memaksakan, sehingga di tengah-tengah nggak bisa tembus sampai ke puncaknya. Nah, kenapa saya bilang harus 60%? Karena ini tanjakannya panjang. Sekarang startnya kalau 60%, di atas nanti jadinya 80-90, sehingga bisa dilaluin tanpa turun atau tanpa tutur back. Istilah degannya itu no foot on the land. Hai guys,
kita sudah melibas tanjakan kelurahan itu sekitar 70%, dan tanjakan yang curam sudah kita laluin, tinggal yang agak flat tapi tetap nanjak. Puncaknya di masjid itu tinggal 30% lagi. Di jalur Jahanam itu ada 4 tanjakan yang panjang. Salah satunya yang kita lewati sekarang yaitu tanjakan kelurahan. Masih ada 3 lagi di depan itu, ntar lagi yang akan datang itu tanjakan NKRI. Rata-rata 1 kilo tanjakannya. Oke guys, ikutin terus video ini. Guys, setelah kita melibas tanjakan pertama, tanjakan kelurahan, puncaknya itu di masjid. Setelah itu kita ada sedikit turunan, kemudian agak flat. Nah, disitulah turunan, habis itu nanjak sedikit. Nah, di situ turunan panjang menuju NKRI. Nah, di saat turunan panjang itu kita bisa recovery, mengembalikan fisik yang habis terkuras di tanjakan yang pertama itu. Cuman harus tetap fokus dalam melibas turunan itu, karena turunannya itu sangat teknikal. Speed jangan sampai lose control, karena tipikalnya nggak bisa rem mendadak. Ngeremnya harus dari jauh, karena di situ banyak batu-batu, belokannya negatif. Ada banyak rider yang sering ketipu di area situ, karena habis ngabisin melibas tanjakan, di situ ada turunan dilibas. Tak taunya di situ susah kontrol karena banyak batu-batuan. Guys, kita sekarang di tengah-tengah tanjakan NKRI, yang mana panjang tanjakan ini sekitar 1 kilo, elevasi sekitar 100-an lebih. Karakteristiknya gravel, banyak kerikil, batu-batu lepas. Usahakan cari jalan yang mulus, di area kiri ini mulus, karena kalau kita banyak melibas kerikil atau batu-batuan menguras tenaga juga. Ini 2 tanjakan hampir kita selesaikan di trek Jahanam ini. Ikutin terus video ini. Kita berada di puncak NKRI, yang mana itu ada kondisinya flat area. Di sini kita bisa manfaatkan untuk recovery, minum, bernapas, kemudian atur persiapan badan, persiapan mental. Di depan ada turunan curam yang panjang, yaitu turunan NKRI, yang mana tanahnya sama, gravel, banyak kerikil, negatif. Jadi perlu fokus. Kalau bisa ya no break, karena kita manfaatkan juga untuk recovery. Tapi kalau kita terjadi krisis, nah ya tetap direm, karena itu keselamatan. Guys, kita berada di simpang 3, yang mana jalurnya itu ke kanan, turunan. Nah, disitulah kita sudah memasuki ke Bukit Jahanam atau Bukit Neng, yang mana masih ada 2 tanjakan lagi, 2 tanjakan panjang. Nah, sekarang dapat bonus nih, dapat bonus turunan. Oke, ikutin terus video ini, sangat menarik.
kita berada di start menuju tanjakan yang ketiga, yang mana tanjakan ketiga ini memang agak pendek daripada yang lain, ya kisaran 600 sampai 700 meter. Tapi ini sangat teknikal, yang mana jalurnya itu sempit karena di situ ada celepukan jalan air, terus licin. Jadi kalau kita ngambilnya nanti nggak pas, giginya juga nggak pas, bakal meleset, pada akhirnya TTB, tuntun baik. Jadi harus di planning dari sekarang, diincer racing lane-nya dan disiapin giginya yang pas dari sini. Di tanjakan Jahanam ini kita harus bisa memposisikan badan kita guna melibas trek yang panjang dan curam, serta settingan gigi yang pas, yang mana settingan gigi yang pas itu tidak boleh terlalu ringan, karena terlalu ringan nanti RPM-nya tinggi, dan tidak boleh juga terlalu berat, nanti otot kaki jadi cepat lelah. Jadi dengan posisi badan dan settingan gear yang tepat akan memudahkan buat pemula melibas trek Jahanam ini, sehingga energi yang kita siapkan sebelumnya bisa di save dengan posisi badan dan settingan gigi yang pas. Guys, itu tadi review sebagian trek bor, jalur bor yang mana kita ambil di area yang paling berat, di area Jahanam. Bersama saya Indra dari Badek. Hai Indra. ya Pak. Sejauh ini sampai di mana persiapanmu menghadapi bor, dan target serta motivasi apa yang kamu ingin capai di bor ke-6 ini? Yang saya lakukan saat ini biasa rutin goes selama seminggu 5 kali. Jalur yang saya ambil Mangsang Sutet dan Pulang Pergi Mukakuning. Motivasi ikut bor dan target apa yang hendak dicapai? Event bor ini sudah lama saya tunggu, dari 2 tahun yang lalu, dan ini momen yang pas untuk target minimal jam 1 siang udah nyampe finish. Wes, jadi targetnya bukan cuman finisher guys, tapi finish sebelum jam 1 siang. Artinya dia punya target di bawah 6 jam, ya kan? Ya Pak. Nah, Tepat sekali. Itu sebuah target yang sangat bagus, dan saya rasa itu bisa dicapai dengan baik dengan persiapan yang matang serta strategi yang dijalankan strateginya. Iya, dengan target saya di bawah jam 1 untuk mencapai finish, ada juga beberapa teman saya mengikuti pertama kali event bor ini. Wah, mantap. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan oleh mereka untuk menghadapi event ini? Baik, kalau tadi itu untuk latihan, kita bahas latihan buat Indra dalam arti yang prestasi. Buat yang pemula jangan berkecil hati, karena panitia membolehkan tidak harus jam 1, masih bisa. Kadang kalau tahun lalu bisa maghrib ya. Jadi buat pemula ini masih ada waktu 2 minggu, masih bisa. Yaitu dengan goes 5 kali dalam seminggu. Biasanya off-nya di hari Jumat dan Senin. Yang mana gimana caranya? Yaitu coba goes minimal 2 jam non-stop. Jalur mana aja? Akan lebih baik jalur yang banyak tanjakan. Mau off-road maupun on-road dicoba 2 jam. Nah, bagaimana caranya bisa melibas 2 jam? Yaitu dengan head rate-nya di start di kisaran 60%. Coba di 60%. Nah, bagaimana kita bisa menghitung head rate 60%, 70%, 80%? Head rate manusia itu rumusnya 220 dikurangi usia.
kalau usia saya sekarang 49, berarti heart rate saya 171 maksimal. Ya. Artinya ketika buat pemula itu saya instruksikan latihan 5 kali dalam seminggu, minimal 2 jam berturut-turut dengan start 60%. Berarti 60%-nya 170 itu tadi. Nah, Dijaga. di situ dijaga di situ. Nah, itu kalau kita punya ukuran. Ya. Nah, bagaimana kita menghitung heart rate tanpa meteran, tanpa Tambah pakai alat? psychometer. Nah, itu ada kalau saya bilang manualnya. Jadi kalau kita bisa ngomong-ngomong seperti ini nih, Ya. nah, ngomong, tanya jawab, kita bisa ngelancar. Ya. Nah, itu di bawah 60%. Saat goes, Ya, sambil goes, sambil sambil ngomong. itu kita ngomong-ngomong kayak duduk gini. Ya. Nah, itu di bawah 60%. Biasanya digunakan goes recovery. Kemudian yang 60 sampai 75%. Nah, itu kita sambil goes, kita ada ngomong-ngomong atau ada pertanyaan, jawab kita itu tidak langsung, tidak lancar. Terbata-bata. Nah, ada jeda dulu. Ada jeda dulu baru dijawab. Nah, misalkan tadi kamu goes start dari mana? Nah, saya goes start dari KFC SP. Nah, begitu. Ya, Itu kalau 60 sampai 75%. Bagaimana 75% sampai 85%? Ya. Nah, itu sudah jedanya agak lama. Nah, ambil napas dulu. Saya tadi start di SP. Nah, itu di kisaran 80. Bagaimana dengan 80 sampai 90%? Itu sudah ngelantur, apalagi 90% itu sudah Nggak bisa diajak ngomong. bawaannya udah nggak bisa diajak ngomong dan tidak tahu sekelilingnya. Nah, itu kita harus jaga di itu parameter heart rate secara manualnya. Pokoknya di atas 90 sampai 100 bahkan 120 itu udah fokus sama track. ya. Nah, Udah itu jangan dilakukan buat pemula. udah fokus. Jadi di start area itu harus di 60%, karena nanti di 120 bisa sudah mencapai 90%. Buat yang bekerja seperti saya, masih ada celahnya juga. Kita bisa lakukan bike to work, bisa dilakukan pagi berangkat kerja sama pulang kerja. Kebetulan yang tinggal di Batu Aji, saya biasanya kalau pagi saya lewatin ke jalur Mangsang, dimana di situ saya pendek tapi saya maksimalkan. Saya start di kisaran 80% dari rumah sampai ke kantor saya itu bisa menjadi 90%. Kawan-kawan yang lain bisa dilakukan, mungkin bisa cari jalur, mungkin yang dari Batam Center ke Muka Kuning bisa lewat Telaga Bunggur, Dam Duryangkang, atau lewat ke sana, yang mana jangan sampai mengganggu aktivitas kantor karena itu adalah kerjaan utama kita. Ya, Pak. Untuk menjelang event ini apa yang perlu dipersiapkan? Apa seperti sepeda, pola makan atau istirahat? Apa yang perlu dipersiapkan? Baik, setelah kita latihan yang berat 2 minggu sebelumnya, ini masih ada 2 minggu latihan yang berat. Menjelang hari H, tepatnya di 4 hari atau 3 hari sebelumnya, kita sudahin latihan yang berat. Kita tinggal menjaga kebugaran dengan berlatih goes-goes ringan saja, menjaga kebugaran. Itu kalau untuk goesnya. Kalau untuk sepedanya itu harus dilakukan servis, dicek, maintenance and service istilahnya, karena selama ini kita sudah melibas menghajar sepeda itu dengan latihan yang berat. Tentunya sepeda itu juga perlu dicek, yaitu dibuka bearing-bearingnya, headset, BB-nya, bottom bracketnya itu dibuka. Di dalamnya ada bearing, di situ dikasih pelumas atau grease. Kemudian di RD-nya juga, di rantainya dicuci,
pakai solar, kemudian dikasih minyak rantai. Demikian juga dengan rodanya, ban dalamnya dicek lagi, ban luarnya dicek, barangkali di situ ada duri-duri yang menusuk atau bagaimana. Itu RD-nya di situ dibersihkan di bagian puli sama di pernya itu dibersihkan, kemudian dikasih pelumas sedikit, ya bisa mengembalikan fungsinya. Kemudian di ban dalam juga dicek, ban luarnya juga dicek, barangkali ada duri atau paku yang menempel. Nah, itu dicek semuanya. Kalau kita nggak bisa lakukan, bisa dilakukan ke toko atau bengkel-bengkel sepeda yang ada di Batam. Nah, rekomendasinya ke F-Bike. Baik, itu tadi menjelang. Kalau sekarang adalah ketika hari H. Ketika hari H yang perlu diperhatikan yaitu makan. 8 jam sebelum start sudah tidak boleh makan daging. Karena daging itu lama dicernanya, dibutuhkan 8 jam. Karakteristiknya bor itu adalah endurance, yang mana kita butuh karbohidrat yang banyak. Jadi sore hari kita bagusnya makan yang karbohidrat yang banyak. Kemudian pagi sebelum start makan sekenyangnya 2 jam sebelum start. Kalau startnya jam 7, berarti batas makan berat kita jam 5. Itu kita wajib makan berat, karena 120 kilo itu sangat dibutuhkan karbohidrat yang banyak. Itu buat makannya. Kalau untuk tidurnya, bagusnya sebelum jam 10 sudah harus tidur, karena besok kita harus bangun pagi. Bangun sekitar jam 4 karena persiapan, kemudian makan jam 5. Kemudian setelah sarapan kita persiapan menuju ke venue-nya. Itu dari pola makan. Dari segi sepeda kita harus menyiapkan 1 ban cadangan, tool set, magic link untuk penyambung rantai, kemudian umpa. Kesemuanya itu jangan dibawa di badan, karena itu menambah beban kita. Bagusnya ditaruh di frame sepeda, di tali, jadi bebannya tidak harus. Jadi usahakan badan itu free. Minuman ditaruh di bidon. Untuk bidonnya itu ditaruh di frame. Kemudian jangan khawatir, di checkpoint itu panitia telah menyediakan minuman, sehingga kita bisa mengisi ulang bidon kita yang telah habis. Jadi jangan khawatir tidak akan kekurang air, karena dari panitia sudah menyiapkan air secukupnya di area-area pit stop. Kemudian kita juga harus menyiapkan suplai energinya. Apa tuh suplai energi? Karena ini kita sifatnya endurance, jadi kita tiap 1 jam harus punya suplai pengganti karbon, diisi ulang karbonnya. Biasanya orang itu buah pisang atau coklat, tapi kalau saya yang lebih efisien adalah buah kurma. Dia bentuknya kecil tapi karbohidratnya, kandungan gulanya sangat tinggi. Jadi bawa kurma sekitar 10-20 biji, taruh di kantong. Nah, satu lagi, lebih baik kita pakai jersey yang road bike, yang ada kantong di belakangnya itu. Disarankan pakai jersey yang kantong 3, jerseynya yang full press fit, biar aeronya dapat.
Tuh, fungsi daripada kantong itu yaitu untuk mengantong suplai energi. Jadi kalau kita bisa beli power gel juga bagus, tapi dengan catatan kalau perut sama jantung kita kuat. Tapi bagi yang nggak kuat itu ya cukup bawa pisang atau kurma, dan mungkin di beberapa area kita bisa berhenti beli coklat atau susu yang coklat. Selanjutnya Pak, setelah memulai start, manajemen powernya gimana Pak? Baik, ini pertanyaan kunci sukses buat jadi finisher board, baik yang pemula maupun yang ingin berprestasi. Sangat-sangat penting kita memanage tenaga, yaitu buat yang pemula di start area itu jangan memaksakan diri. Kalau tadi saya sudah jelaskan mengenai presentasi heart rate. Kalau pemula itu bisa di start di maksimal, kalau di jalan datar atau aspal itu maksimal 70%. Dan nanti ketika ditanjakan jangan di 70%, tapi di 60%. Jadi di awal-awal itu segitu. Nah, kenapa saya bilang begitu? Kalau kita di awal itu 60%, nanti di akhir atau di jahanam itu sudah mencapai 80%. Poinnya kalau kita sudah melewati jahanam, nah nggak apa-apa, bisa ditingkatkan, karena tanjakan yang paling sangar dan menguras tenaga itu di area jahanam. Sesudah itu kita dihadapkan pada jalan yang cenderung datar dan aspal. Jadi sangat penting memanage di awal, jangan memforsir di awal. Istilah awamnya tidak boleh memforsir di awal, atau istilah heart rate-nya di bawah 70%, kalau ditanjakan 60%. Oke guys, demikian tadi tip and trick serta review sebagian trek di jalur bor 6 120 km. Semuanya sudah kita kupas habis, bagaimana menghadapi tanjakan, bagaimana menghadapi turunan, bagaimana suplainya, bagaimana persiapannya. Itu tadi, ikutin terus video-video dari Suprapto Tegan Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Keep pedaling!